Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya amal saleh menjadi sempurna. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru pada kesempatan kali ini. Di sini saya mempunyai materi yang harus saya share untuk Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Di sini ada beberapa sub materi yang lumayan padat, jadi saya tidak berlama-lama. Inti dari semua materi ini adalah merubah pola pikir kita terhadap anak didik kita. Banyak paradigma yang selama ini kita salah. Mungkin Bapak Ibu guru itu, saya sendiri juga pernah bertanya-tanya, CGP itu ngapain sih? Kok selama ini umur dewe gak kelihatan di di kegiatan sekolah yang benar-benar terlibat gitu. Yang saya dulu juga punya pemikiran seperti itu terhadap teman-teman CGP. Ternyata memang apa yang diprogramkan di program CGP itu adalah merubah diri sendiri, apalagi merubah mindset kita terhadap dunia pendidikan dalam hal pedagogik terutama itu. Jadi di sini kita coba dulu ya, Bapak Ibu guru, salah satu yang mungkin Bu Riris, Pak Wahyu, tuh yang datanya itu sama belakang itu nyoba deh mengepalkan tangan, seolah-olah di dalam itu ada sesuatu yang berharga gitu ya. Apapun tidak akan dilepaskan. Nah, setelah itu teman sebelahnya berusaha mencoba merayu supaya ini terbuka itu. Mau diitik-itik, mau diintimidasi, mau di apain gitu ya. Tapi yang genggam itu nggak boleh melepas. Kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu melepas itu enggak? Tergantung. Ini sesuatu yang berharga banget pokoknya. Kalau sampai terbuka itu ada sesuatu yang hilang gitu. Kalau diancam Pak itu tadi ngancam pakai korek katanya. Tapi kan itu udah pada satu titik yang udah kita give up gitu ya, baru kita buka. Tapi sebelum itu kan kita berusaha. Nah, pola pikir seperti inilah yang kita mau dari anak kita gitu loh, dari motivasi internal yang apapun yang terjadi di luar sana mereka akan kekeh gitu. Apa yang dibangun nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan terutama. Itu yang kita mau arah ke sana. Tapi saya disclaimer dulu bahwa semua yang saya sampaikan di sini adalah tataran teori, tataran ideal gitu ya. Dan kalau nanti dipaparkan, waduh ya wah ya mesti ya gitu, pasti itu akan terpikirkan. Tapi kita harus berubah sedikit demi sedikit gitu. Nah, dari ini tadi namanya kontrol ya. Kontrolnya di mana? Yang punya tangan gitu ya, yang punya genggaman itu. Nah, terus ada beberapa mindset kita yang salah tentang kontrol. Nah, selama ini kita merasa kita yang punya kontrol pada siswa. Kamu kudu rambutnya pendek, kamu kudu gini. Kita yang punya kontrol. Benar kan? Nah, itu yang mau kita ubah gitu. Jadi mereka tuh rambutnya pendek, rambutnya rapi itu kan dari diri, bukan dari kita. Kamu kudu gini, enggak. Itu yang maunya kita arah ke sana. Nah, ada ilusi yang paradigma yang salah terhadap kita yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita tidak dapat paksa murid untuk berbuat sesuatu. Sebenarnya aslinya gitu. Tetapi kenapa kita bisa? Karena siswa membiarkan kita. Siswa mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Iya Pak? Ya, betul. Nah, saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya usah tak manut daripada, ya usah tak manut timbangannya kayak gitu. Nah, teori kontrol yang sebenarnya menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak manut? Karena dia punya tujuan. Kenapa mereka tidak melakukan ini, tidak melakukan karena kita larang, kita suruh? Karena mereka punya tujuan selamat, nggak kena trouble yang seperti itu. Yang dijen. Nah, ilusi yang kedua, bahwa semua pengakuan positif efektif dan mahal. Karena kita memberikan penguatan, kita memberikan pujian. Itu salah satu bentuk kontrol. Wah, kamu bagus Le, tunjukkan terus kan. Nah, mereka kan itu salah satu bentuk kontrol juga. Tapi itu
secara teori tidak bisa berlangsung lama. Memarahi murid ada mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Lama-lama ya mereka juga jadi nggak wes atau jadi tergantung. Itu ilusi kita yang kedua. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering kita lakukan kritik, marahi, macam-macam. Nah, ada efek buruknya. Biasanya juga merasa sering juga ya melakukan ini. Mungkin bapak ibu guru juga bicara apa ya guru gitu ya. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kadang-kadang sering kita menggunakan yang halus gitu ya, kata-kata halus, suara yang halus untuk menyampaikan pesan. Kira-kira apa ya contohnya? Juliet kan kok gini sih, kan gak izin. Nah ini kan halus tapi juga nonjol gitu. Ya. Terus yang ilusi yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak hanya terjadi di kita, tapi di sekolah, tapi juga terjadi di rumah itu. Nah, kita percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Memang kita merasa tanggung jawab guru itu membuat anak-anak gini gitu ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan. Aku rapopo ini, aku rapopo ini, selama mereka berprogres, selama mereka berubah. Itu ternyata ilusi ternyata. Jadi kita bicara teori loh ya. Nah, dari semua ilusi tadi sebenarnya kita ingin membangun kesadaran bahwa jangan seperti itu. Karena kita merasa kontrol itu di kita semua. Kita mau membuat disiplin positif di mana kontrol itu ada di siswa. Kita cuma pengen dorong supaya keluar sendiri gitu. Itu susah banget, susah pol. Tugas kita ya sama-sama belajar. Tujuan dari disiplin positif apa sih? Untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu memang panjang ya kalau memburonkan paham masalah kebinekaan. Ya, ini yang paling kita inginkan itu adalah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Maunya kita itu yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan contohnya, sebenarnya nilai kebajikan itu banyak sekali. Kita ambil contoh yang paling sering kita temui adalah profil pelajar Pancasila. Itu salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang ingin kita bangun. Nah, yang kita mau adalah disiplin positif. Tapi kata-kata disiplin di sini sering kita kaitkan dengan hukuman, terus apa ya, yang gak enak-enak, yang gak nyaman gitu. Saya cepet-cepet aja. Oke. Nah, tapi ya Dewan Talis itu menyampaikan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya mereka harus ada disiplin yang kuat. Tapi yang dimau di sini adalah disiplin yang positif yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Nah itu yang susah, Tapi saya sudah disclaimer duluan ya. Terima kasih. Ini adalah budaya positif ya, peka gitu ya. Nah sekarang ini pertanyaan adalah, Anda hadir sekarang karena apa gitu ya? Tidak ingin ditegur KS karena undangannya tantangannya Pak Hari untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Anda. Saya puji deh, terima kasih loh Ibu ya. Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab. Oke, nah itu yang kita mau di anak-anak itu. Tapi kebanyakan kitanya itu yang memberikan kontrol di satu atau dua. Itu yang kita mau belajar itu gimana caranya. Next. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, mana yang paling banyak dan sering berlaku murid kita? Hukuman atau pujian atau dari hati? Kalau menurut saya sih Cip. Weh, nah, jujur pasar norak. Ini belajar terus. Ya Allah itu. Semua juga pengen gitu ya Pak gitu. Yang A
menghindari ketidaknyamanan. Lanjut Bu. Oke. Nah, sekarang dari alasan-alasan tadi kita langsung apa sih motivasi manusia itu sebenarnya? Kita linkkan lagi. Next Bu. Nah, berdasarkan ini teori bahwa manusia itu punya 3 jenis motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini yang biasanya sering mungkin siswa kita kayak gini, mungkin ya. Tuh, biasanya itu. Bisa jadi. Yang kedua Bu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang juga. Ini biasanya kalau yang tua-tua kali ya. Motivasinya Terus yang berikutnya adalah, nah ini yang kita cari untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya kita akan bertanya atau siswa bertanya, menjadi orang seperti apa sih kalau saya melakukannya? Atau mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mungkin kalau dari 900 siswa kita yang kayak gini itu mungkin 10%, 800. Perlu diriset Bu. Oh, perlu diriset, betul, perlu diriset. Ya itu bisa jadi program loh Pak, bisa jadi agenda kita. Oke, jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi inti dari semuanya itu adalah yang nomor 3, motivasi dari dalam. Next. Nah, sekarang ini Bapak Ibu perlu jawab. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu? Ya. Nah, motivasinya kan karena tanggung jawab ya. Nah, itu yang kita mau dari siswa kita. Jangan karena waduh aku nanti kena poin nanti itu. Nah, bagaimana sih siswa kita seperti kita gitu loh? Kan susah ya? Susah nggak? Susah. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa kita. Ini PR yang semuanya itu harus berpikir gitu ya. Gak aja kesiswaan, semuanya. Gimana caranya? Kadang-kadang disiplin di sini yang guru ini ngasih loss. Itu. Nah, sekarang ketika siswa itu ada memakai motivasi 1 atau 2, ternyata ada kebutuhan yang mereka penuhi ketika mereka melanggar, ketika mereka membantu sesuatu. Ini bayangkan yang melanggar ya. Ternyata ada kebutuhan dasar yang hilang. Ini ada satu contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Joni. Bener banget nih. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kira-kira? Lapar, saja. Lapar, caper. Apalagi? Iseng. For fun. Nah, ini ternyata ada teorinya kenapa Doni. Nah, kita lihat ketika Doni ditanya, jawabannya apa? Nah, ini ternyata kemungkinannya Doni ada di sini. Ada kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih dan rasa terima. Yang tadi lapar kira-kira apa? Bertahan hidup. Nah, next. Nah, konsep 5 kebutuhan tadi. Nah, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan, maka ada kebutuhan dasar yang hilang. Next. Nah, kasus Doni, jika jawabannya tadi adalah lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan dasar yang sedang musyawarah adalah bertahan hidup, survival. Nah, kadang-kadang tugas kita adalah untuk menelusuri ini ketika siswa kita bermasalah.
panjang kan? Itu sebenarnya pekerja buronan, tapi nggak hanya buronan aja, BK. Kan kalau ternyata memang kalau kita menceritakan sesuatu ke BK kan lama ya, karena ini layer-layernya. Itu layer-layernya yang harus ditempuh. Jadi kita nggak bisa, tuh BK kok sulit teman saya kasih sih, ternyata ya itu ngupas satu-satu. Baru itu ketika mengikuti kontemplasi diri, iya ya, ternyata berat gitu, mengupas satu-satu. Makanya saya lagi tugas mau Nah, ketika jawaban Dodi kenapa ngebut bekalnya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Maka ada kebutuhan dasar yaitu kekuasaan. Kan ada ya siswa kita yang mungkin seperti itu. Next dulu. Kalau kasus Dodi jawabnya apa ini? Bosan membawakan bekal yang sama aja, ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ini kebebasan. Ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kalau dia jawab iseng ya, iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel, ternyata itu kebutuhan kesenangan. Jadi 5 dasar. Nah, sekarang ini kasusnya, Bapak Ibu bisa lihat. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Next. Prestisius. Yang pertama apa? Merasa keren. Merasa bangga dan keren. Tadi kebutuhan apa yang hilang tadi? Yang dipenuhi si siapa tadi Bu? Dimas. itu loh, penguasaan. Ayo diklik tuh. Ini ada di sini. Lah, jadi merasa bangga dan keren berarti penguasaan. Agar bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-teman, kasih sayang dan diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan. Menyetir mobil itu seru, kesenangan. Jadi kalau kita mengupas siswa bermasalah, mengupas satu-satu ini memang sesuatu. Dikali 900 siswa, sesuatu. Alhamdulillah. Oh iya, insya Allah. Nah, ternyata ada cara yang mungkin Bu Rona sudah paham ya. Cara bagaimana ketika siswa kita itu bermasalah. Ternyata ada posisi kontrol yang disebut restitusi yang harus seorang guru lakukan. Jadi tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi memberikan restitusi. Apa itu? Nah, ini ketika Bapak Ibu guru menghadapi siswa yang bermasalah atau mempunyai isu ya. Ternyata kita secara nggak sadar mungkin berada di salah satu posisi ini, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau saya sendiri, kalau saya menghisap diri saya sendiri, saya kecenderungan di teman, dan itu juga nggak bagus gitu. Nggak bagus. Penghukum juga lebih nggak bagus lagi. Next Bu. Manager is the best. Penghukum biasanya menggunakan kata-kata ini, awas, kamu terus saya salah, kamu gitu terus gitu. Nah, kita ukur diri kita pakai yang mana gitu. Next Bu. Aktif itu. Kena menerek. Pembuat rasa bersalah. Ada jenis Bapak Ibu yang seperti ini, yang kayak gini. Halus, kata-katanya halus, tapi juga nggak bagus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus dari kamu ya? Gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Ternyata juga nggak bagus itu. Membuat rasa bersalah anak-anak itu. Next Bu. Teman, ini yang saya kayaknya sering gitu. Ayo bentuklah demi Bapak ya. Ayo, ini tidak betul Pak selama ini. Ya sudah kali nggak apa-apa hari ini. Kalau nanti Ibu bentuk bersih. Nah, terus Bu, pemantau. Nah, pemantau ini biasanya berdasarkan data. Kamu udah berapa kali ngapain? Udah berapa kali? Nah, itu berbasis data pemantau. Kamu belum lulus nih. Ayo. Pelajaran ini guru mari. Problemnya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksinya atau mesti apa? Itu pemantau.
Balik lagi. Semuanya pada ngumpul ya. Manajer ini yang posisi yang paling strategis ya. Seorang manajer akan berkata, apa sih yang kamu yakini? Tuh. Kembali ke keyakinan kelas. Ini nanti ada bahas. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dibalikin lagi ke siswanya, suruh dia mencari solusi gimana baiknya, suruh dia kontemplasi diri. Memang ya tadi kalau 800 sudah bagus, yang 100 itu yang kan next time untuk bisa mengembalikan gimana sih enaknya. Kamu kok gini ya kok gitu. Oh nanti kita lihat. Nah ini contoh apa ya? Skenario sebagai seorang yang 5 tadi di playbook. Playbook di bawah. Oh, Priska tadi ya. Marilah. Kuning dan kuningnya, belum ada kuningnya tuh. Oh, astaga. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yo, ini sapa iki, Kok? Gambarane. Iya. Sapa iki? Biju nih tak? Kenapa bisa gitu? Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Coba. Alasan kamu apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. Enggak malas aku. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Jadinya betul balik. Sana. Kamu keliling lapangan basket. Pak 2 Indra kali. ini. Pak Indra, saya kan tuh Lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Sekarang tuh tidak tahu apa itu. Naren. Kamu kenapa terlambat?
Maaf sekali. Ada seneng telat terus saya. Tambah oke nih telat. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini Pak Hendro banget ini. Ini Pak Hendro banget ini. Naren, Foto. Apa mana? Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini Nak? Biasa ya. Iya, Bu. Hendro, apa Haikal ada sampai dah? Saya Haikal di kono lah ya. Ya itu ya telat. Kamu nggak menyalahkan ibu kamu. Kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya baru bangun tadi. Jadi biar saya kencang tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar terlambat lagi. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Yeay. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ya, paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pakai nangis. Akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Dijemput ibu benar Pak Hendro. Terima kasih sudah bersama kami. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol yang sebagai refleksi kita masing-masing ya. Pasti semuanya akan ada yang merasa sesuatu gitu ya di dalam hati itu. Lanjut aja, bagaimana tadi kalau disampaikan di posisi manajer, menanyakan kembali ke siswa apa masalahmu, bagaimana solusinya, siapa yang bisa bantu, itu sebenarnya ada teorinya. Mungkin Bu Ronda juga tahu. Di sini yang dipakai adalah segitiga restitusi. Jadi next Bu. Jadi ada tahapan-tahapan apa yang dikatakan guru tadi kepada Naren di bagian manajer, yaitu di sini ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan dan validasi tindakan. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, menstabilkan identitas di sini ketika siswa melakukan suatu kesalahan itu dikondisikan dulu, ditanyain dulu. Nah, ini salah beberapa ya contoh-contoh yang dikatakan Bapak Ibu guru ketika siswa itu melakukan sesuatu. Validasi dulu, divalidasi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak kondisi anak itu distabilkan dulu gitu loh. Oh berarti saya berbuat salah, ya semua orang bikin salah gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin anak itu jadi bangkang gitu. Jadi langsung gitu loh, turun anunya kalau pada posisi yang emosinya langsung tervalidasi. Oh iya, berarti everybody make mistake gitu loh maksudnya. Itu next. Terus validasi tindakan yang salah. Di sini next. Nah, di sini ada kata-kata guru yang padahal misalkan ya dia terlambat, dia terlambat 10 menit gitu ya. Padahal kamu bisa aja ya, kamu sengaja terlambat 20 menit gitu. Jadi ada kata-kata yang mungkin terdengar asing gitu ya, kok tambah dibenarkan gitu. Ternyata ada ininya, ada teorinya kenapa kita melakukan ini. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun, sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Ini berdasarkan teori tadi motivasi, semua apa yang dilakukan seseorang itu punya tujuan. Baik sadar atau nggak sadar mesti ada sesuatu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, yang tadi contohnya Naren itu apa yang kamu yakini bahwa kita nggak boleh terlambat, dan dibalikin lagi ke dia. Nih, apa nilai-nilai yang kita sepakati? Ini berkaitan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Biasanya kalau keyakinan kelas itu yang paling sering dicontohkan itu guru kelas.
Jadi karena selalu ketemu, kalau kita bikin keyakinan kelas itu sebaiknya idealnya tuh kita bergabung rame-rame. Guru mapel yang ngajar di kelas itu bikin kesepakatan sama-sama. Yang selama ini saya masih lakukan itu masih per mapel gitu ya. Saya bahasa Inggris sendiri yang masih saya lakukan. Next book. Nah ini contoh keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas, kenapa sih tidak peraturan kelas saja? Kenapa kira-kira? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan itu kan dari kita ya, dari sekolah yang jadi satu rule yang kalau kamu nggak melakukannya kamu dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan sama-sama. Nah, kalau di sekolah kan sama MPK ya, sama-sama gitu. Tuh. Jadi kalaupun mungkin kalau yang merasa nggak ikut MPK jadi merasa nggak memiliki keyakinan itu, mungkin kelemahannya di situ. Mungkin kalau semua bikin rame-rame mungkin beda lagi ya. Itu mungkin jadi salah satu ide kita itu. Nah, next. Nah, ini salah contoh aja dari peraturan jadi keyakinan. Peraturan kita nggak pakai helm, akhirnya alasan kita kenapa pakai helm ya keselamatan. Jadi itu jadi keyakinan kita kalau nggak pakai helm bukan karena kita takut polisi, tapi kita yakin ini buat kita sendiri selamat. Jadi ada perbedaan gitu. Next. Nah ini contohnya saja. Jadi keyakinan kelas itu sudah harus sangat detail, enggak? Berarti bersifat nilai-nilai kebajikan yang universal, yang biasanya kita pakai itu. Nah ini salah satu contoh saya membuat keyakinan kelas yang terkait dengan kebersihan. Yang saya bikin dengan siswa ini apa sih yang kita lakukan sebelum atau sesudah? Next aja nggak usah dipilih. Nah yang saya lakukan yang insya Allah masih konsisten sampai saya ini tuh kalau saya ngajar di pelajaran terakhir itu mesti anak-anak saya suruh bersihkan kelas. Jadi bapak kebersihan itu terbantu ya. Tapi motivasinya ya bukan satu peraturan. Jadi dimotivasinya dengan pahala gitu ya. Saya nggak bisa punya motivasi lain. Ya dengan membersihkan sampah itu adalah salah satu pahala besar sedekah gitu ya, menyingkirkan gangguan di jalan. Yang sampai sekarang masih saya lakukan insyaallah. Next book. Thank you. Nah, tapi Bapak Ibu ada studi kasus ya. Tapi boleh dijawab sekarang. Boleh diulang-ulang? Ulang. Kembalikan. Ini terkait Bu. Foto aja gitu. Jadi ini ada percakapan siswa bermasalah dengan guru. Di situ apa sih posisi kontrol yang diambil Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di situ yang sudah kita pelajari di sini tadi, mau apakah beliau itu manajer atau penghukum atau apa di situ. Jadi merefleksikan apakah yang sudah Bapak Ibu lihat di sini tadi sudah nyantol apa belum gitu ya. Semoga sudah membuat nambah pengetahuan Bapak Ibu guru terkait budaya positif. Gak usah Pedro. Namanya nomor absen boleh. Jadi PA boleh dikumpulkan hari Senin, boleh. Gitu ya. Oh saya Selasa, maaf gitu. Jadi itu tadi paparan dari saya tentang budaya positif. Semoga Bapak Ibu menemukan budaya positif lain yang bisa diterapkan di kelas Sabtu ngajar masing-masing. Terima kasih telah mau menyempatkan waktu, tenaga, pikiran untuk bergabung di sini. Saya sangat berterima kasih. Semoga Bapak Ibu guru yang sudah datang ke sini memperoleh ilmu, bisa mendapatkan pahala yang sebenarnya dari Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tadi di-share aku Lika. Oh siap. Jawabannya soalnya di kono kabeh soalnya. Jujur iki. Alhamdulillah. Asik loh. Asik itu kata-kata asik. Padahal budaya harus ada budaya positif. Iki penting buat mereka. Ini penting. Jangan lah. Yang penting ya buat Pak Fuad itu yang di depan itu. Pak Fuad, kamu pilih sedaya apa Pak Fuad?
Di Google Drive, di So, how are you today? Alhamdulillah. So today is going to be your very first day in the event semester, right? So it's going to be a big day because I tried to apply the classroom commitment which is we never had it before. Okay. So welcome back to school. So, where have you been during the holiday? Yeah. Chilling in your home? Yes. I'm so lucky. I have been a coach potato for the whole week. You know coach potato? You just sit on the couch working. So you stuck with your chair. So you coach potato. Yeah. Okay, so welcome back to school. Okay, ini is going to be very important. Ini benar-benar penting. Singkirkanlah gangguan dari jalan karena itu sedekah untuk kamu. Jadi gangguan dari jalan itu is going to be very many varieties, banyaklah gangguan. Contohnya apa? Contohnya apa? Menginginkan gangguan dari jalan. Duri, oke. Paku. Polisi tidur. Misalkan ada ranting patah, dahan patah. Jadi ada satu riwayat ya, seseorang itu dimasukkan Allah ke dalam surga karena dia menyingkirkan satu ranting dari jalan. Jadi udah satu pahala besar. Nah, kalau kita bisa ngomong masalah gangguan dari jalan, it can be many things. Salah satunya adalah sampah. Sampah itu juga satu gangguan loh di jalan. Atau yang seperti itu aja. Nah, ketika kalian melihat sesuatu di jalan yang itu adalah sesuatu yang nggak bagus, itu adalah kita bisa ambil itu adalah satu gangguan. Why don't you just take it and put it in the proper place? Diambil. Misalnya sore ngelihat paku, ngelihat peniti, ngelihat jarum pentul yang di jalan itu langsung wah ini pahala ini. Dengan niatan bahwa ini supaya orang nggak kena, supaya orang selamat dari ya itu is going to be very huge. Deed yang sangat besar. Jadi kalian nggak boleh ini kan amalan. Sampah. There's something. Apa? Maksudnya di kelas tuh gak ada sampah yang kececer gitu loh. Apa? Nothing. kerintilan sampah. Dirty things. Apa?
trash on the floor ya, enggak on the floor. Be responsible for apa ya, contoh, tapi ini nanti di kelas-kelas yang berikut-berikutnya ya, kan kamu harus komitmen loh ya. Ini adalah komitmen kita bersama. Terus setelah itu, nah, we stick to the commitments. Kamu kalau udah komit sama seseorang gimana sih? Ya harus commitments ya, punya integritas gitu ya. We stick to the commitments. Those who break the commitment we will have discussion. Jadi tidak ada punishment. Tapi ada diskusi, ada konsultasi, ada final solution to the problem. Kita berpajak. Misalkan ada yang sengaja nyampah di kolong terus nggak mau responsible. Tapi tahu siapa, terus nggak mau ya. Akan it's going to be a long road ya, long journey. Remaining each other. Kalau beliau ngomong ya dengarkan. Ayo kalian semua bisa dengarkan. Be responsible. Be responsible. Anything. Sebagai anak ya tanggung jawab, sebagai siswa ya tanggung jawab, sebagai teman ya juga punya tanggung jawab. Be kind, polite, and caring. Be respectful of others and be honest. Yang paling susah yang mana? Be honest. Be honest. Kenapa? Jujur. Kenapa susah? Jujur aja deh. Kenapa susah? Jujur kenapa susah? Karena kepentingan. Seorang kalau nggak punya kepentingan itu lost. Nothing to lose. Tapi kalau sudah ada kepentingan di dalamnya dan kamu susah meraihnya dengan yang lempeng-lempeng biasanya, maka di apa ya? Mindsetnya tuh diluruskan gitu ya. Kepentingan yang memang kamu punya dan kamu apa ya? Kamu ingin mendapatkannya, ya udah cari aja jalan yang lempeng aja. Penting ikhtiar. Nanti hasil akhirnya itu it's not your problem, it's not your decision to make.